Selamat pagi, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sebelum mulai acara ini kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini pada Zoom ini karena itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih dahulu Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melalui aktivitas kami Tuhan, pertama-tama kami mau minta ampun dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kita bisa berdoa pribadi lepas pribadi untuk kita minta doa pengampunan dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan yang menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati teman-teman atau saudara-saudara. Kita minta ampun karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Zoom atau ibadah pagi dimanapun berada, baik di Zoom atau dimanapun di dalam online atau apapun Tuhan. Kami berdoa biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biar firman Tuhan boleh mencapai seluruh pelosok-pelosok bumi ini. Mereka telah harus mendengarkan firman Tuhan. Berdoa juga untuk cuaca Tuhan, berdoa juga untuk network atau signal kami masing-masing di tempat kami dalam Zoom ini Tuhan, supaya semuanya bisa lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah atau devotion atau Bible study pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih. Kita akan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan dari lagu yang akan kita dengarkan. Sebentar.
pagi semua. Kita akan masuk dalam, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih seperti lagu penyembahan kami pagi ini. Firman-Mu adalah kekuatan buat kehidupan kami. Itu kami aminkan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami mendengarkan Tuhan, biarlah kami akan sedikit kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menggunakan waktu ini ke depan dengan penuh bijaksana Tuhan. Kami mau belajar dari pribadi yang akan kami baca dan renungkan dari kisah bagaimana seorang Filipus, bagaimana seorang Sida Etiopia yang akan kami baca dan pelajari dan kami gumulkan artinya Tuhan dari kisah yang akan kami sama-sama pelajari. Dan biarlah dari sini Tuhan kami bisa bersama-sama belajar Tuhan apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Berbicara kepada kami, siapkan hati hamba-Mu, layakkan, mampukan dengan pertolongan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang ingin Engkau utarakan Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan, pesannya kami dapat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pagi saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membahas, sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Tapi untuk kita bisa mengerti dari keseluruhan cerita ini, saya akan mengajak kita membacanya dari ayat 26 sampai 40. 26 sampai 40. Kita baca ya. Beginilah firman Tuhan dengan perikop dari PBTB 2 ya, pejabat istana dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29 di sini dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30 di sana dikatakan, Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya keadilannya tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34, lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat
yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ayat 38, orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ayat 39, ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Yang saya mau bagikan adalah di sini ketika saya mempersiapkan ini, bagaimana kalau kita baca ya sebelumnya, kalau ada saudara yang nanti mendengarkan di YouTube, ketika saudara mundur untuk mendapat tahu tentang cerita ini asal muasalnya, kita bisa lihat setelah dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang Samaria, Filipus ini ya, seorang Filipus dipimpin oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan Injil kepada seorang. Bukan seseorang, tapi di sini dikatakan hanya satu orang sida-sida. Dia adalah penganut agama Yahudi dari Etiopia. Kalau saudara nanti ada waktu, saudara baca mundur ke Kisah Para Rasul 8 itu di ayat 4 sampai 12, di sana dikatakan Filipus ketika di Samaria dia bisa memenangkan banyak jiwa ketika pemberitaan Injil, ketika mereka di sana melihat tanda-tanda bagaimana roh-roh jahat diusir, bagaimana ada kesembuhan terjadi. Banyak orang-orang yang akhirnya percaya ketika penginjilan daripada Filipus ini diberitakan di sana. Tapi kali ini tadi kita belajar bahwa seorang penginjil besar, sebelumnya kisahnya dia berhasil memberitakan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa. Tapi kali ini seorang penginjil besar, kalau saya boleh katakan ya, karena bagi saya itu luar biasa. Ada kisah itu seorang penginjil besar seperti Filipus yang sanggup berkhotbah dan mempertobatkan sebuah kota di Samaria. Akhirnya Tuhan membawa dia harus pergi ke tempat yang begitu sepi, tadi dikatakan begitu sunyi ya, dan memberitakan Injil hanya kepada satu orang saja. Makanya renungan firman pagi hari ini, saya kalau boleh katakan berharga satu jiwa di mata Tuhan. Jadi saya mau katakan lagi, sebenarnya bukankah ini membuat bakat besar dari seorang Filipus ya menjadi sia-sia kalau menurut penilaian saya ya. Tapi kita bisa belajar ternyata jalan Tuhan adalah yang paling tepat dan bijaksana. Kenapa? Bukan saja penginjilan ini penting untuk memenangkan seorang manusia, tetapi juga menjadi jalan, menjadi kalau boleh saya katakan, cikal bakal untuk berita Injil masuk ke tanah Etiopia melalui sida Etiopia ini yang akan diinjili oleh Filipus. Sida ini adalah pengikut agama Yahudi, walaupun dia sendiri bukan orang Yahudi. Ketika saya menyusun ini, mencari beberapa referensi, di sini dikatakan
Umumnya tugas sebagai sida membuat seseorang sida itu harus dikebiri untuk bisa menjalankan tugasnya di istana. Tadi sudah dikatakan oleh Ratu Sikade di Ethiopia, karena keadaan inilah dia dilarang masuk ke bait suci. Saya bisa katakan ini dari mana? Karena berdasarkan perintah Tuhan, saya ajak yuk baca Ulangan 23 ayat 1. Ulangan 23 ayat 1. Orang yang tidak boleh ikut pertemuan jemaat Tuhan. Perikopnya di sini dikatakan, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Jadi sida ini ya, dia karena tugasnya dia sebagai sida melayani di istana ratu, walaupun pekerjaannya adalah sebagai pejabat pembesar, tadi kita sudah baca dia memegang perbendaharaan. Nah, tapi dia karena kondisi fisiknya dia nggak dilarang masuk ke bait suci. Itu pun berdasarkan ketetapan yang ada tadi kita baca di Ulangan 23 ayat 1. Tapi walaupun dia nggak mungkin masuk ke bait suci, ini yang saya sangat terkesan, dia tetap punya kerinduan loh untuk datang, tadi dikatakan ya, untuk datang ke bait Tuhan dan sujud kepada Tuhan. Seorang yang dengan semangat beribadah yang begitu besar diperhatikan loh oleh Tuhan. Walaupun mungkin karena dia nggak bisa masuk, saya berimajinasi ya, dia ada hanya di pinggiran tempat ibadah atau di luar atau bagaimana, pokoknya dia akan tetap melakukan ibadah dan bahkan mendengarkan firman. Nah, kalau saya katakan lagi di sini, dia dengan rela loh berjalan jauh dari Ethiopia menuju Yerusalem hanya untuk beribadah. Tadi kita sudah baca ya, makanya tadi saya ajak kita baca untuk kita bisa mengerti kisahnya ini. Jadi walaupun itu di luar bait suci karena keadaan fisiknya, keadaannya sebagai sida yang telah dikebiri ini membuat orang Yahudi gak mungkin menerima orang ini. Orang Yahudi bukannya hanya tidak terima dia, tapi di sini kita bisa lihat kebalikannya ya. Tuhan rela loh terima dia. Baik orang tadi kan kita baca seperti yang tadi saya katakan di ayat sebelumnya, Kejadian 8 ayat 4 sampai 12, nanti saudara kalau ada waktu baca bagaimana seorang Samaria pun itu dianggap sebagai yang tidak diperhitungkan atau terpinggir lah gitu ya, yang untuk menerima akan ada perlakuan yang beda dibandingkan orang-orang Yahudi. Tapi di sini yang saya mau katakan, mereka ini adalah kelompok orang yang sangat dihina oleh orang-orang Yahudi. Dan keduanya ini yang luar biasanya saya belajar, dimenangkan loh bagi Kristus oleh Filipus. Jadi kalau kita mau kita tarik ya, bagaimana pertemuan Filipus diperintahkan pertama kali oleh malaikat itu, oleh Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang sida tadi yang Ethiopia, yang setelah sebelumnya, jadi Filipus diperintahkan oleh malaikat, oleh Roh Kudus untuk dia pergi ke suatu jalan yang sunyi. Tapi yang luar biasanya kalau kita baca tadi ya, bagaimana Roh Kudus ini sudah mempersiapkan orang yang akan dia disuruh pergi, orang yang akan dia temui itu sedang mendengarkan berita Injil. Bagaimana Roh Kudus ini kalau saya lihat mempersiapkan sida itu. Saya silent dulu. Bagaimana Roh Kudus ini sudah mempersiapkan sida itu dengan menggerakkannya untuk membaca kitab Yesaya dalam keretanya.
Selamat pagi Mbak Nori. Untuk Mbak Nori tahu, nanti ada kesempatan sebelum kita masuk diskusi, kita lagi membahas Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Nah, saya lanjut. Jadi sebelum Roh Kudus memerintahkan daripada Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi, untuk nanti ketika dia lagi berjalan dari Yerusalem menghubungkan Yerusalem dengan Gaza itu, akhirnya dia ketemu satu kereta, dan ketika Roh Kudus memerintahkan dia untuk akhirnya dia mendengar dalam kereta itu ada orang yang sedang mendengarkan atau membaca berita Injil. Nah, di sini saya bisa lihat dengan menggerakkan untuk membaca, yang dia bacanya adalah kitab Nabi Yesaya loh, di dalam keretanya ini. Jadi sangat mungkin kalau saya boleh katakan, kalau Sida ini ya begitu tergerak hatinya melalui pembacaan kitab Yesaya di dalam bait suci, meskipun dia tidak diizinkan masuk ke dalam bait suci. Tapi kalau saya boleh katakan lagi, ketika saya pelajari ya, ketika seseorang mampu memiliki kitab suci sendiri, ini adalah menunjukkan status sosial seseorang, karena bukan orang biasa yang bisa membeli gulungan, saat itu masih berupa gulungan, menunjukkan kekayaan orang tertentu. Jadi gak banyak orang yang dapat membeli kitab suci yang memiliki harga sangat mahal. Tetapi walaupun dia mampu memiliki kitab suci, si Sida Ethiopia ini sendiri ya, Sida ini gak mendapatkan, kalau saya boleh katakan, gak mendapatkan kesempatan untuk berada di dalam bait suci, untuk menyembah Tuhan. Nah, kerinduannya akan Tuhan demikian besar, sehingga dalam perjalanan pulang untuk dia membaca, dan dia bukan hanya membaca dengan bersuara kitab suci yang dia miliki, ternyata dia membaca ayat yang nantinya akan memudahkan Filipus untuk memberitakan Injil kepada dia. Nah, di sini saya melihat lagi pekerjaan daripada Roh Kudus yang luar biasa telah mempersiapkan Sida ini untuk mendengarkan Injil Tuhan. Kalau saya belajar akhirnya ya dari cerita ini, bagaimana Sida ini walaupun dia nggak ada kesempatan untuk bisa masuk, tapi dia menggunakan waktunya loh. Waktu dalam perjalanannya dia nggak, kalau imajinasi liar saya ya, dia kan bisa aja dia duduk bengong, merenung, terus dia melihat pemandangan kiri kanan. Enggak loh, dia menggunakan waktunya untuk bukan hanya membaca, mencoba mengerti, dan akhirnya menggumulkan arti daripada yang firman yang dia baca itu. Jadi ini merupakan punch buat diri saya. Seringkali saya lebih banyak larut dengan agenda-agenda rutinitas saya harus begini, saya harus begitu, saya abis ini saya harus pergi ke sini, abis itu udah saya terlalu lelah, saya istirahat dulu gitu loh. Dengan membaca, merenungkan bagaimana sikap dari Sida ini yang memiliki rasa haus dan lapar, dan dia terus menggumulkan artinya apa ya. Atau seringkali dengan sombong dan arogannya saya nih ya, ketika saya baca ini, wah rasanya so besar kepala saya, sehingga saya langsung bisa bangga, bisa jadi yang saya dapat itu, yang saya pikir itu benar, ternyata bisa jadi itu salah gitu loh, mengenai kebenaran ini. Nah, di sini saya belajar lagi daripada seorang Sida dari Ethiopia. Nah, kalau kita belajar tadi di dalam ayat 29, karena yang saya highlight adalah ayat 29, 30, 31 ya. Di ayat 29 sini digambarkan bagaimana Filipus dia bukan hanya seorang utusan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Semua pekerjaan pengabaran Injil ini dilakukan oleh Roh Kudus, yang selalu bekerja memakai orang-orang yang dipilihnya untuk melayani Kristus.
Roh Kudus juga memerintahkan, bukan hanya dia asal main perintah aja Filipus untuk mendekati kereta itu. Kereta ini kalau saya bisa gambarkan, dia bisa mendengar ketika si Sida ini sedang baca di kereta. Jadi saya berpikiran kemungkinan kereta yang dinaiki oleh Sida ini ditarik oleh sepasang hewan dan berjalan dengan kecepatan yang rendah ya, seperti orang berjalan, sehingga Filipus bisa mendengar pada saat si Sida ini membaca daripada Yesaya. Jadi dengan kecepatan yang lambat ini gak sulit sebenarnya bagi Filipus untuk mendengar apa yang dibaca oleh Sida itu. Dan juga gak sulit juga bagi Filipus untuk menyusul kereta itu dan berbicara kepada Sida ini. Nah, di ayat 30 saya mendapatkan lagi pembelajaran yang luar biasa. Dikatakan Filipus dia bertanya kepada Sida itu, mengertikah apa yang dibacanya? Kalau saya boleh katakan gini, ketika ada orang yang sedang memiliki rasa haus dan lapar, kita bisa dengan cepat refleks bilang, masa gitu aja lo nggak ngerti sih? Atau masa begitu aja kamu nggak memahami maksudnya gitu. Tapi di sini saya belajar bagaimana Filipus dengan bijaksana, dengan rendah hati, dia tidak mengintimidasi, tapi dia memberikan pertanyaan. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Nah, jadi Sida ini kemudian mengakui bahwa ia nggak mengerti apa yang dibacanya, khususnya yaitu tentang hamba yang menderita di Yesaya 53. Kalau saya baca ya, yang dibaca nasnya itu adalah Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Dan Sida ini menjawab pertanyaan Filipus, ia membutuhkan seorang pembimbing. Jadi ketika seseorang di sekitar kita ada yang sedang bertanya tentang kebenaran, maksudnya apa ya gitu. Nah, inilah momen kalau kita mau jadikan kepekaan, pembelajaran buat kita untuk kita membantu gitu. Membantu kita bisa ada saat ini karena ada yang pernah membimbing kita, pernah ada yang memuridkan kita, ada yang invest waktu. Nah, kita gunakan itu lagi kepada orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita. Nah, inilah Filipus pun meresponnya, akhirnya dia naik ke kereta dan mulai menjelaskan kitab suci, memberitakan Injil Yesus kepada Sida ini. Jadi di sini saya juga belajar Filipus memberitakan Injil, dia nggak hanya memberitakan mengenai sengsara Kristus berdasarkan apa yang tadi Sida ini baca ya di Yesaya 53. Jadi Kristuslah dia gambarkan ketika dia kan tadi sempat tanya, ini lagi bicara siapa ya gitu loh. Nah, jadi dia menjawab pertanyaannya itu, Kristus loh yang digambarkan di dalam kitab Yesaya 53 yang dibaca oleh Sida itu. Dialah hamba yang menderita itu. Jadi kalau saya boleh katakan, saya memperhatikan bahwa Filipus memberitakan Injil dari perenungan Sida itu di dalam ayat 34. Nah, yang kita tadi baca ya, Tuhan memberikan persiapan iman yang demikian indah sih kalau menurut saya ya, di dalam Sida itu, sehingga walaupun dia nggak mengerti arti ayat yang dia baca itu, tapi dia telah memakai waktu demikian rupa ya, demikian lama untuk merenungkan, bahkan menggumulkan arti ayat-ayat yang dia baca. Tapi dia tetap konsisten ya, berarti dia baca. Nah, Filipus mulai dari nas itu dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kita bisa lihat tadi di ayat 35. Dan Filipus gak hanya memberitakan Injil sampai di situ, tapi secara tuntas kalau saya boleh katakan ya. Karena apa? Dia gak hanya bicara tentang penderitaannya Yesus, dia nggak hanya bicara tentang kematiannya Yesus, dia pasti membicarakan juga kebangkitan Kristus. Yang luar biasanya, kenapa saya katakan dia secara tuntas? Tadi dikatakan dia juga memberitakan seruan pertobatan dan baptisan sebagai tanda pertobatan kepada Sida itu. Nah, kita juga lihat Sida itu
percaya dan menyatakan imannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ada di ayat 37. Tapi kalau kita belajar bahwa kenapa ada tanda ada tanda kotak ya, atau tanda daripada di ayat 37 ini, ketika orang Sida ini bertanya ketika dia jalan, dia ngeliat ada air, ada halangan nggak untuk saya bisa dibaptis? Lalu responnya daripada si Filipus, dia menanyakan, kamu percaya nggak? Terus dia katakan, ya saya percaya Yesus adalah anak Allah. Tapi ada tanda ini, baca. Nah di sini saya belajar ya, saya dapat bahwa di dalam versi Raja James dan versi Douay Rheims, orang Etia tersebut berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Itu di ayat 37. Tapi kalimat tersebut tidak dicantumkan dalam sejumlah versi bahasa Inggris modern. Hubbard mencatat bahwa bagian tersebut tidak tercantum dalam sejumlah manuskrip tua, terutama yang tergolong dalam jenis teks Alexandrial. Itu jadi tapi di LAI kita mendapatkan bahwa ada kalimat demikian. Jadi ketika dia minta dibaptis dan dia dibaptis, kemudian roh Tuhan, kalau kita baca selanjutnya ya, roh Tuhan mengangkat Filipus sementara ketika mereka keluar dari air, dan Sida itu melanjutkannya dengan perjalanannya dengan sukacita. Luar biasa ya. Kalau saya boleh katakan, di sini ada pesan penting yang saya dapat, yang saya bagikan, bagaimana pentingnya Injil. Kisah ini menunjukkan bahwa pekerjaan Allah itu gak terbatas pada satu tempat atau kelompok orang tertentu, melainkan menjangkau ya. Kerinduan kita juga adalah untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap terpinggirkan. Injil Yesus Kristus ditujukan kepada semua orang pilihan, seperti kita belajar, orang yang sudah ditentukan dari semula ya. Nah, mereka yang dianggap tidak layak secara sosial, seperti Sida ini. Nah, kemudian setelah pentingnya Injil, kita melihat ada peran Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Filipus dan mengarahkan pelayanan Filipus. Di sini kita bisa belajar menunjukkan pentingnya kepekaan seseorang terhadap tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan. Khusus dari cerita ini, kita ketika dia menjangkau Sida ini, dan kalau aplikasi ke kita, ketika ada orang yang punya rasa haus dan lapar mulai bertanya, yuk kita gunakan invest waktu kita untuk menjelaskan, sehingga membantu seorang untuk bisa mengerti. Di sini kita juga belajar peranan penting daripada Roh Kudus dalam setiap pelayanan penginjilan. Dan kita juga belajar gak stop dari penginjilan, ketika ada peranan Roh Kudus pasti akan dilanjutkan, goalsnya adalah pertobatan. Kisah ini menekankan pentingnya pertobatan yang sejati. Jadi gak tomat ya, tobat terus kumat, tapi ini pertobatan yang sejati akan iman dalam menerima keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir tadi kita baca bagaimana akhirnya Sida ini melanjutkan perjalanan dengan sukacita dalam keselamatan. Injil Yesus Kristus sudah pasti dapat mengubah hidup seseorang. Inilah yang dialami oleh Sida itu. Dia mengalami sukacita yang besar, sukacita di dalam keselamatan. Dan juga mau dikatakan ya, bagaimana kisah ini menjadi contoh bagaimana Tuhan menjangkau semua orang pilihannya dengan kasih karunia-Nya, dan bagaimana iman kepada Yesus Kristus dapat membawa sukacita yang penuh dan perubahan dalam hidup seseorang. Kembali lagi saya mau tekankan betapa pentingnya satu jiwa berharga di mata Tuhan. Pelayanan Filipus, dari pelayanan Filipus kita bisa tarik kepada satu orang. Pelayanan Filipus ini hanya dia disuruh pergi setelah dia bisa melayani kota di Samaria itu, banyak jiwa yang bertobat. Tapi di sini kemudian dia disuruh untuk hanya kepada satu orang. Jadi kita bisa melihat satu orang Sida ini menunjukkan bahwa setiap jiwa
berharga di mata Allah. Gak ada pelayanan yang kecil, gak ada pelayanan yang gak penting. Tapi di sini kita belajar semuanya di mata Tuhan dia berharga. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau ajak kami untuk merenungkan seperti kemarin kami belajar Tuhan dari Mazmur. Biarlah kesukaan kami ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti kami juga belajar daripada Sida ini. Walaupun dia tidak mendapat kesempatan Tuhan untuk bisa masuk, tapi dia tetap memiliki rasa haus dan lapar. Bahkan dia menggunakan waktunya dengan bijaksana Tuhan untuk membaca, untuk mengerti dan menggumulkan arti daripada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, ketika Roh Kudus membawa kami untuk dalam suatu misi, dalam suatu pelayanan, akan ada jiwa yang haus untuk mengenal pribadi Engkau. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu dengan sabar, dengan lemah lembut, memberikan invest waktu kami, tenaga kami untuk melayani, untuk membawa orang itu bisa mengerti. Bahkan jika dengan pertolongan Roh Kudus kami tahu ketika ada penginjilan akan ada pertobatan Tuhan. Itulah buah daripada kami bisa membagikan sukacita keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami seperti Filipus melayani Engkau hanya kepada satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Kami tidak mengabaikannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Dr. Weni. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi, kita akan satukan hati, kita mau berdoa dan berjamaah. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh mengerti Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, serta menjadi orang yang peka bagi orang-orang di sekitar kami yang begitu banyak membutuhkan pertolongan untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan. Hamba berdoa secara khusus buat Evangelis Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung yang Kau pakai menjadi saluran berkat penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan, pertolongan penyertaan, kasih sayang Tuhan melimpah buat Ibu Dr. Weni. Dimanapun hambamu ini menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan, melalui hidupnya, melalui keluarganya, melalui rumah tangganya, melalui apa yang dia lakukan, semuanya menjadi berbuah indah dan manis, menjadi dupa yang harum. Kau tambah-tambahkan kapasitas hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian secara luar biasa dari surga yang maha tinggi. Kau berikan kepada Ibu Dr. Weni agar beliau boleh lebih lagi kau pakai menjadi saluran berkat dimanapun dia pergi dan berada, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, Injil, berita kabar baik. Karena kami tahu hidup bagi orang percaya adalah peduli akan orang-orang di sekitar kami, menjadi saluran berkat di mana kami pergi dan berada. Diberkati Peser Kemal, suami Ibu Dr. Weni. Bella, kau pakai kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Kau berkati Peser Kemal dalam kesehatan, dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Di mana mereka pergi dan berada, perjalanan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan hidup mereka menjadi contoh, garam, terang, dan berkat di mana mereka pergi dan berada. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya.
Apapun yang kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Linda, Hartawan Mamusung beserta Pastor Wawan dan keenam putra-putri mereka, Pastor David Nathaniel Hartawan, Daniel Hartawan, Darlin, Davin, Victoria, dan Diandra. Biarlah Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan, yang Shekinah Glory. Melalui kehidupan keluarga ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam pelayanan Pastor Linda dan Pastor Wawan, jiwa-jiwa dimenangkan. Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara yang luar biasa. Keluarga ini menjadi keluarga, menjadi berkat terang di mana mereka berada. Biarlah anak-anak mereka, keenam putra-putri mereka ini menjadi teruna muda yang dahsyat dan luar biasa. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui pekerjaan, melalui masa muda mereka, melalui sekolah mereka. Orang-orang di sekitar mereka boleh melihat mereka orang-orang muda yang Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Diberkati dalam keseharian keluarga ini Tuhan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluan mereka, Tuhan pasti cukupkan melebihi apa yang mereka pikirkan dan perlukan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, Every Nation Church Bogor yang Kau percayakan akan menjadi saluran berkat Tuhan. Perkabaran Injil memenangkan jiwa-jiwa bukan hanya untuk Bogor, tetapi Every Nation Church Bogor Kau pakai lebih luas dan luas lagi Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi pun bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kau akan kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau pakai tempat ini untuk memuridkan banyak orang ya Bapak. Kau bangku-bangku, kursi-kursi yang tersedia bahkan akan melebihi dari apa yang mereka pikirkan. Itu yang Tuhan siapkan, jiwa-jiwa datang Tuhan. Karena begitu banyak Tuhan, tuayan tapi pengerjamu begitu sedikit. Kami yakin dan percaya Every Nation Church Bogor Kau pakai Tuhan lebih lagi dengan cara-Mu yang luar biasa. Untuk benar-benar dipakai menjadi perkabaran, kabar baik, Injil keselamatan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Bapak Darta, Ibu Lia, ketiga putra-putri mereka. Diberkati dalam pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka. Anak-anak mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkati Pak Darta dan Bu Lia dalam pelayanan mereka, biar mereka juga menjadi terang, terbit Kristus, suratan yang terbuka. Terang Kristus terbit atas hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka pakai dan dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus buat Mami Tina Diana ya Tuhan, biar di usia indah Mami lebih militan dan lebih lagi Tuhan. Menjadi contoh, suri teladan, berkat, garam, terang bagi anak, cucu, menantu, keluarga-keluarga besar, orang-orang di sekitar Mami dan di mana Mami pergi dan berada. Mami ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam hidup Mami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami. Apa yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang Mami butuhkan, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani yang pagi hari ini Tuhan memberkati beliau bisa sama-sama dengan kami beribadah di PBS Ministry. Kau yang tahu apa kerinduan hamba-Mu ini ya Bapak. Biar dalam pelayanannya, baik pelayanan di gereja, sebagai guru sekolah minggu, dalam pekerjaannya, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Apapun kerinduannya, apa yang dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Segala kebutuhannya, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kau memberkati anak muda ini, masa mudanya, Pak calon pasangan hidupnya Tuhan akan siapkan yang terbaik dari Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Dan orang yang paling militan yang Tuhan pakai untuk mendampingi Mbak Nori menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Terima kasih Bapak di surga. Kami yakin dan percaya hidup kami, masa depan kami adalah indah dan manis. Karena kami hidup dalam terang terbit Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Ibu Ira Leni Lokulalan Mapa, bersama Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dimanapun dia berada, pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspert, Bapak Chris, Kesia, beserta Bapak Harvey, juga Usilenia. Tuhan, Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan, yang takut Tuhan, sungguh lebih luar biasa dalam pelayanan Bu Tirsa, Pak Kris, di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Putrinya Kesia Flore menjadi anak muda yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Keluarga ini boleh melayani Tuhan, diberkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan,
Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan ketentuan dan kedaulatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat Pastor Julius Go, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, bersama istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati, melindungi, menambahkan kapasitas, hikmat, marifat, pewahyuan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati Pastor Dr. Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Jadi keluarga Sekina Glory yang lebih militan Tuhan. Diberkati dalam pelayanan Pastor Yohanes, dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan menjadi saluran berkat di mana dia pergi dan berada. Dan diberkati dalam pekerjaannya, baik sebagai pengusaha, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan. Apapun itu Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Kau pakai Mami Grace lebih lagi Tuhan sebagai tiang doa buat suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Sebagai worship leader, Kau pakai lebih lagi talenta, kapasitas Tuhan, hati yang rindu selalu memuji, menyenangkan Tuhan, jadi true worshiper bagi kemuliaan nama Tuhan. Grace Mercy Shalom pun menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan keluarga ini, apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga teringat buat Bapak Siswo, Opung Parapat, Opung Parulian, Ibu Nurma Tondang, dan begitu banyak lagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pernah ada dan melayani, yang sama-sama beribadah di PBS Ministry. Dan berdoa khusus buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Tuhan akan bawa dia tibakan di kantor dengan sangat baik. Dia boleh bekerja dengan roh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hikmat, marifat, pewahyuan, kepandaian, kecerdasan dari surga yang mati yang melimpah buat Daniel. Pasukan malaikat Tuhan memagari dia di mana dia pergi dan berada, naik turunnya Tuhan. Dan setiap kami, tutup bungkus anak muda ini dan setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Apa yang dia kerjakan berhasil, dia sentuh jadi emas. Dia tampil beda karena dia takut Tuhan, cinta Tuhan. Masa depan Daniel dalam genggaman-Mu. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang militan Tuhan siapkan untuk masa depannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena begitu sedikit singkat waktu lagi Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal berita keselamatan, bahkan belum mendengar Injil Tuhan. Dicelikkan mata rohani mereka, celikkan telinga rohani mereka untuk pakai orang-orang yang militan Tuhan. Untuk sampaikan berita Injil keselamatan Tuhan, agar mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan-Mu. Indonesia akan mengalami transformasi. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Indonesia rakyatnya diberkati, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada keamanan, ada damai sejahtera. Yang pasti nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas Indonesia. Diberkati pemerintahannya dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, sampai Pemda setempat. Bahkan di sekitar kami, tempat kami berada, Tuhan, kelurahan RW RT kami berada. Mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Kau pakai orang-orang percaya yang ada di pemerintahan, orang-orang yang berintegritas, boleh menjadi suri teladan, menjadi berkat, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Kami tampil beda, kami tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa, Bapak. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu semuanya itu hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Bapak, hamba juga teringat akan gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan, menjadi ujung tombak pemberitaan Injil Tuhan. Kau memberkati mereka, melindungi mereka, Kau tambahkan hikmat, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, hati Bapa, hati gembala bagi setiap anak-anak Tuhan ini Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk membawa kepada hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menutup doa ini, Tuhan, kami hanya alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami juga berdoa secara khusus buat PBS Ministry, Kau pakai lebih luas lagi, baik melalui Zoom online, melalui Facebook, melalui tayangan YouTube Tuhan. Jadi siapapun yang mendengar akan mendapatkan berita kabar Injil keselamatan dengan cara yang luar biasa oleh pertolongan Roh Kudus. Siapapun yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah hati dihiburkan. Oh, Kau memakai Tuhan PBS ini menjadi berkat perkabaran Injil lebih dan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, semua hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Sampai hari ini perkabaran Injil itu tetap berjalan karena kami tahu satu-satunya nama dan juru selamat yang hidup hanya Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, dipersilakan kepada Ibu Weni. Oke, terima kasih Bu Fani sudah membawa kita masuk di dalam doa syafaat. Kita mau terima berkat. Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Firman Tuhan luar biasa. Diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ya, kita diberkati ya. Satu jiwa berharga ya. Itu adalah kalau Every Nation gereja Every Nation itu dia punya dasar-dasar Kristennya itu namanya 101. Satu, dia harus menjangkau satu dengan satu. Dia harus ketemu, harus punya ambisi, bukan ambisi ya, harus punya untuk menginjili itu satu keharusan. Jadi itu kita belajar juga di sini bagaimana seorang Filipus yang dia di situ dikatakan dia adalah seorang pengkhotbah yang hebat, tetapi dia mau dipakai Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Di situ dikatakan ayat 3, berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza ya, Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sunyi ya. Lalu Filipus nggak pakai, oh ya saya lagi sibuk malaikat ya, saya lagi sibuk Tuhan, saya lagi sibuk ini, saya nggak bisa karena ini banyak orang-orang yang perlu saya gitu, enggak gitu. Tetapi di sini dia katakan dia langsung, lalu Filipus bangkit dan berangkat. Jadi nggak pakai pikir-pikir lagi dia, karena ini adalah tugas dia sebagai apa? Sebagai seorang, dia adalah salah satu murid dari ke-12 murid Yesus ya. Ada di situ dikatakan adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar ya. Seorang kepala perbendaharaan Sri Kandake ya. Seorang kepala perbendaharaan ratu negeri Ethiopia. Jadi orang penting ya. Jadi orang penting. Dia ketika disuruh pergi, dia nggak tahu, dia bukan, dia udah tahu ini orang, dia nggak tahu itu orang penting. Tapi ketika dia perjalanan ke sana, dia harus ketemu orang penting ini, dan Tuhan sudah mempersiapkan ya. Jadi bagiannya kita udah belajar ya, bagian kita bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan. Makanya ini kalau kita lihat pekerjaan Tuhan sudah mendahului ya, dia sudah mendahului dari Filipus karena dia tahu ada sida-sida yang jalan ke situ. Dia tahu juga sida-sida jalan itu dia bukan cuma jalan, dia cuma sepanjang perjalanan, atau tadi Bu Weni bilang dia ini kendaraannya dua binatang dan jalannya lambat. Dan di situ dia tahu juga Tuhan tahu dia lagi membaca kitab Yesaya ya. Itu adalah satu, bukan kebetulan, tetapi Tuhan mempersiapkan. Kita tahu ya. Ya, bagian kita adalah bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita tergerak kita untuk menyampaikan firman Tuhan, ketika dimanapun kita berada, kayak umpamanya roh Tuhan itu membawa kita, kita beritakan firman Tuhan. Lakukan itu gitu. Kita nggak usah pikir nanti dia mau menentang, atau dia mau bagaimana, atau dia menolak, itu urusan lain gitu. Tetapi kita tahu ada roh Tuhan duluan bekerja,
mempersiapkan jiwa orang ini, yaitu orang si sida-sida ini, untuk dia menerima Roh Kudus, untuk dia mengetahui. Ketika itu kan dia lagi membaca, di situ dikatakan dia lagi membaca kitab apa, Yesaya. Ya, mungkin kita bisa belajar dari sini, satu jiwa berharga. Kita diperhadapkan di dalam lingkungan kita, pergaulan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani Tuhan. Baik kalau Nori itu melayani Oma, ya, Opung dia punya teman, keluarga Opung itu ada keluarganya, bagaimana dia melayani itu. Kalau tergerak, kita sampaikan firman Tuhan. Urusan untuk dia mau dengar atau enggak itu urusan Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan hatinya, dia pasti tersentuh, sama seperti sida-sida ini. Dan kita lihat kisah selanjutnya bagaimana sida itu menyerahkan kehidupannya, ya, menyerahkan dirinya untuk apa? Menerima Yesus, mengaku bahwa dia itu Tuhan. Amin, saudara. Mengaku bahwa dia mengaku bahwa dia ini orang berdosa, dia perlu Tuhan Yesus, ya. Makanya Injil disampaikan dan dia menerima dan dia menyerahkan kehidupannya untuk dibaptis. Kita tahu ceritanya, ya, di sini, ya. Jadi bagian kita bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita menginjili orang. Kita nggak usah di sini, mungkin ada yang bilang, saya nggak tahu nih bagaimana mulai dari menginjili itu bagaimana. Kita cerita aja mengenai kisah Yesus, ya. Kisah Yesus itu adalah Injil, ya. Injil adalah bagaimana perjalanan Yesus dari lahir. Kita udah belajar bagaimana dia mengalami kesulitan, ketika dia lahir sampai dia dalam penghujung kehidupannya, dia mengalami proses-proses yang tidak menyenangkan. Tetapi itu adalah cerita Yesus yang tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai. Mungkin bisa bisa dipercepat. Mungkin bisa mulai dari Nori Ani. Bagaimana kita belajar dari sida-sida Ethiopia ini. Shalom, Terima kasih. Pastor. Iya, Shalom, Pastor. Ada suaraku kah? Ada. Bagus. Iya, terima kasih tuh firman Tuhan Ibu Eni. Saya sangat diberkati, sekaligus dikoreksi juga ya, Pastor. Di sini kita selalu ingat kasih mula-mula ya. Ini saya jadi introspeksi diri juga. Saya masih ingat waktu saya baru kasih mula-mula itu, bagaimana kita mau tiap-tiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin, haus tuntunan Roh Kudus. Ya pasti Roh Kudus akan menuntun kita ya. Suatu hari aku mau kesaksian aja. Suatu hari di gereja saya itu kan pasti ada komitmen pribadi ya, Pastor. Berdoa itu bikin 1 jam, setengah jam, 1,5 jam, di hari apa, jam berapa gitu. Suatu hari saya lagi melakukan itu di siang-siang hari ya, Pastor. Saya lagi berdoa, saya lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba itu Roh Kudus membawa saya ke suatu tempat, dan itu di atas rumah itu gelap sekali. Ya, hati saya hancur di situ, kok gelap sekali. Roh Kudus suruh saya ke situ. Ya, sama seperti yang pastor tadi bilang, yang memberitakan Injil itu yang menyampaikan tentang bagaimana peristiwa Tuhan lahir, keajaiban yang Tuhan alami, lalu bagaimana dia memberitakan kabar baik, bagaimana dia kematiannya, kebangkitannya, semuanya. Lalu saya tangkap itu. Nah, saya lihat di sini Filipus itu luar biasa ya. Bagaimana dia saat berdoa juga ya, dia dibangunkan, dia dikasih tahu sama Roh Kudus pergi ke sana. Ya. Itu diperlukan satu kepekaan, satu kerendahan hati, dan satu hati yang seperti hatinya Tuhan, yang haus jiwa-jiwa. Karena sedalam apa rasa haus kita sama jiwa-jiwa, ya sedalam itu Tuhan akan tuntun kita, Roh Kudus akan tuntun kita untuk menemukan orang-orang yang butuh kasih Tuhan, yang butuh diselamatkan. Itu yang kurasakan. Sehingga saya selesai berdoa, saya pergi ke rumah itu, Pastor.
Saya pergi ke rumah itu, saya kunjungan ya. Jadi bapak itu seorang Buddha, dan di situ ada kelenteng besar di rumahnya. Itu dia suka bikin penyembahan-penyembahan berhala di situ ya. Di kelenteng juga dia pimpin pimpin penyembahan itu ya. Emang istrinya mantan Kristen ya, pastor. Dan dia punya anak tiga, masih kecil-kecil. Tiap hari saya kunjungan, tiap hari saya kunjungan. Saya dulu tidak mengerti kenapa Roh Kudus bawa saya ke rumah itu di dalam doa. Tapi yang saya tangkap waktu itu, Tuhan taruh hati belas kasihan yang dalam sekali ya. Kalau mereka nggak punya Yesus, mereka akan binasa. Nah, saya lakukan aja, saya melangkah. Setelah saya selesai berdoa itu, saya tangkap itu, saya lakukan aja. Saya tiap hari doa, memberkati tempat itu. Saya tiap hari kunjungan, meskipun beberapa kali saya ditolak ya. Meskipun anak sulungnya itu kadang-kadang saya harus nunggu dulu ya. Beberapa jam dia main bola gitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang papanya bilang, ngapain Kak Nori di sini? Udahlah, itu anak yang begini ya. Pokoknya semuanya negatif lah anaknya ini ya kan. Karena anaknya ini tiga-tiganya ada autisnya ya, pastor. Tapi ada yang berat, ada yang ringan gitu. Tapi Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus itu memimpin kita itu, kalau kita punya kepekaan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Filipus tadi, pasti tepat sasaran. Pasti nggak pernah meleset tuh. Ya. Bagian saya lakukan, bagian saya lakukan sama beberapa lama. Akhirnya itu anak tiga-tiganya saya konselin, pastor. Ya. Sampai hari ini memang bapaknya belum percaya Tuhan ya, tapi udah beberapa kali datang ke gereja. Hari ini anaknya yang paling besar itu udah kerja, yang yang paling botot juga udah selesai SMA ya, belum kuliah tapi lagi kerja. Lalu mamanya udah nggak ada. Tapi saya lihat ketiga-tiganya hari ini sampai hari ini mereka tertanam di gereja lokal saya. Mereka ibadah. Itu nggak mudah ya. Saya kadang-kadang disuruh pergi, nggak usah, kata incinya. Hanori nggak usah konsel dulu, kata engkau. Anaknya bilang gini, kok aku diajak bapak ke vihara, ini katanya nggak boleh ke gereja, nggak macam-macam. Tapi begitu kita tangkap isi hati Tuhan, bagian saya menyampaikan saja. Saya lihat buahnya sampai hari ini, itu anak yang pertamanya jadi pimpin tim choir di gereja saya ya Pak, pastor sampai hari ini. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, eh, saya boleh melihat perkembangan ini anak dari mulai kecil, dari mulai dia nggak tahu kasih karunia, nggak tahu tentang Yesus. Tapi akhirnya Tuhan pilih orang ini, Tuhan taruh di hati saya, lalu bagian saya hanya melangkah saja memberitakan Injil. Sampai akhirnya orang ini tertanam di dalam Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Saya hanya bisa bersyukur ya, tapi ada satu koreksi buat saya pribadi, bagaimana tadi Filipus dalam ketaatan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana dia memberitakan Injil, akhirnya sida-sida Ethiopia jadi percaya kepada Tuhan ya. Apakah itu hanya di masa lalu saja? Ini peringatan buat Nori ya, Pastor. Saat-saat ini kadang-kadang kita, apakah waktu beberapa tahun yang lalu saya masih energik, saya masih fokus, saya begitu haus tuh jiwa-jiwa karena Tuhan bilang kok kan aku jadikan menjadi penjala manusia. Yang saya jangkau, saya kan nggak pengkhotbah ya, pastor. Saya bukan pendeta. Tapi tiap hari kemana saya berjalan, mau saya naik ojek, kek, mau saya naik angkut, kek, mau ketemu tukang sayur, kek, sampai saya pernah diteror ya, akan dimasukin penjara gara-gara saya beritakan Injil. Ketemu mbak sebelah, kayak saya injilin ya. Tapi hari-hari ini, kadang-kadang itu hampir pudar, pastor. Dulu, spirit yang kita membawa jiwa haus banget beritakan Injil sama orang, nggak peduli siapapun itu. Hari-hari ini, kita masih memberitakan Injil. Tapi kita nggak kayak sekekeh yang dulu gitu, pastor. Saya pribadi nih ya, saya nggak tahu orang lain. Tadi itu pelajaran buat saya pribadi. eh, Pentingnya saya harus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan diri sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya itu yang terjadi, bukan yang lain. Ada jiwa-jiwa lagi. Gak peduli umur saya mungkin udah berapa, dulu masih muda, sekarang masih udah berapa. Sebenarnya itu nggak penghalang ya, pastor, panggilan itu ya. Tetap di mana saya secara pribadi ya, saya pemenang jiwa Tuhan tetapkan. Harusnya saya dimanapun harus bisa menjangkau orang sama Tuhan, harus bisa membawa jiwa sama Tuhan, harus berani memberitakan Injil ya. Eh, banyak 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 pengalaman ketika saya taat melakukan itu. Ada orang-orang yang saya nggak pernah masuk hitungan, akhirnya dibaptis, akhirnya diselamatkan. Tapi saya mau itu spirit yang lama itu kembali ya, pastor, tunggakan saya supaya seumur hidup saya itu nggak akan hilang gitu ya.
Ada upah membawa jiwa sama Tuhan. Jadi itu sih tadi yang saya pelajari dari Filipus. Roh Kudus, apakah hari-hari ini saya tidak fokus atau apakah saya masih aktif melayani? Mungkin daunnya lebat ya pastor, tapi buahnya kok gimana gitu ya. Saya kok misalnya aja kok ngajak orang, kok misalnya kok susah banget gitu ya. 8 orang aja kok susah banget diajak ke sini, susah banget taatnya ini yang bermasalah sayanya apa gimana gitu ya. Apakah orang-orang yang di zaman sekarang? Ya, tapi kita saya harus kembali fokus sama Tuhan. Saya harus belajar dari Filipus bagaimana dia mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kendalikan oleh Roh Kudus, bahkan dipakai untuk melakukan misinya Tuhan itu ya. Jadikan semua bangsa murid Tuhan, terus bergerak memberitakan kerajaan Tuhan ya, karena Tuhan sudah mau dekat, sudah mau datang ya. Baik buat keluarga, baik tempat saya bekerja, dimanapun kita berada, itu harusnya tetap berkobar ya Pastor. Itu aja sih yang bisa saya bagikan. Jadi saya sangat diberkati. Gue nih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Nori ya. Jadi di sini kita belajar dari Filipus ya. Filipus itu kita semua kan kita punya warisan secara duniawi, umpamanya sebagai orang tua. Kalau Nori kan masih anak muda, kita meninggalkan warisan untuk keluarga kita atau untuk anak cucu kita. Demikian juga kita ada warisan iman ketika kita dalam masa hidup kita, ketika kita menjangkau orang, ada sesuatu yang Tuhan persiapkan, yaitu warisan juga. Warisan, ada kehidupan yang kekal sudah pasti, tetapi kita membangun kerajaan kita sendiri, yaitu apa? Dengan kita, bagaimana kita makin banyak kita melayani Tuhan. Makanya saya bilang kita jangan berhenti melayani Tuhan. Kadang-kadang ketika saya juga ketika saya mau pergi mau apa, baru kita berdoa, Tuhan berikan saya jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kasih Tuhan. Jadi melalui kita orang lain bisa diselamatkan. Jadi kadang-kadang kita nggak usah takut ketika kita ketemu orang yang non Kristen ya, nggak usah takut gitu, sampaikan aja. Apalagi orang yang Kristen juga, kadang-kadang mereka Kristen tetapi sebetulnya mereka bukan Kristen gitu. Mereka tahu Yesus, mereka mendengar tentang Yesus, tetapi mereka nggak menghidupi seperti Yesus hidupi, yaitu bagaimana menjadi serupa dan gambar Kristus itu nggak ada dalam kehidupan dia. Bagian kita adalah kita sampaikan aja. Itu adalah sesuatu yang akan membuat kita itu akan menguatkan iman kita hari lepas hari. Jadi jangan kita terlena dengan kita sudah merasa ya gue udah selamat. Terus bagaimana sekitar kita? Itu merupakan tantangan kita. Kalau Mami bilang nggak gampang ini, sulit, memang sulit gitu. Ya itu kalau yang gampang-gampang ya kita nggak perlu Tuhan. Kalau yang susah kita perlu Tuhan. Makanya kita minta bimbingan dari Tuhan. Ya, ketika kita minta bimbingan Tuhan, ketika Tuhan yang bekerja, sesuatu yang sulit bisa menjadi gampang. Tiba-tiba kita udah melewati tahap demi tahap. Jadi kembalikan kasih kita mula-mula. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Next, Mami boleh? Ya, Pastor. Ya. Shalom, Pastor Kemal, Ibu Nori. Nak Nori, shalom, Ibu Weni. Ini apa ya, firman ini luar biasa ya. Yang sama seperti Pastor Kemal bilang, kita harus memang walaupun dalam kondisi bagaimana, seperti si Mami ini ada tambah usia, tambah ini ya, tetapi aku selalu bilang, Roh Kudus, kuatkanlah aku, beri aku semangat yang luar biasa ya. Tanpa Roh Kudus nolong aku nggak bisa. Karena aku juga nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Nggak bisa aku hidup tanpa kasih karunia-Nya. Semua itu pertolongan dari arah Roh Kudus ya. Jadi saya ini seperti Ivani kan tahu bagaimana saya sehari-hari.
berjuang mati-matian untuk tetap fokus hidup matiku Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya pertolongan dari Roh Kudus. Aku kuat, aku sanggup, supaya aku menjadi terang, menjadi garam. Karena ini paling penting bagi Tuhan ya. Dia nggak minta apa-apa kepada kita, tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, supaya karena kalau firman belum sampai ke ujung bumi, Tuhan Yesus nggak datang katanya. Ada ayatnya tertulis. Jadi kita ini sebagai orang percaya ya, nggak gampang hidup ini. Mesti betul-betul kita makin bergaul bergaul akrab dengan Tuhan. Mau jam berapapun kondisi kita, jangan buang-buang waktu. Rajinlah kita berdoa nomor satu. Bacalah firman setiap hari, setiap ada waktu. Jangan nomor satu karena dia, ya. Nomor satu karena Tuhan Yesus ya. Karena tanpa dia kita juga sampai sekarang nggak ada. Jadi kita harus tahu diri ini karena kebaikan Tuhan Yesus, dan orang percaya itu nggak gampang-gampang. Itu harus menjadi berkat bagi banyak orang ya, dan menjadi berkat itu melalui hidup kita sehari-hari. Dilihat orang siapa ini, Mami Tina ini, bagaimana terutama di tetanggaku kanan kiri dia lihat ya. Jangan sampai satu pun kita ada nggak nggak sayang sama mereka. Karena firman bilang tertulis, hendaklah engkau berdamai dengan semua orang. Jadi jangan ada satu pun musuh kita. Itu bagi saya jangan ada satu pun aku yang akar pahit sama satu orang pun. Karena kalau untuk itu aku nggak yes, aku juga nggak mungkin jadi berkat bagi orang. Mungkin aku jadi batu sandungan bagi mereka. Jadi harus kuat dalam Tuhan. Mati-matian aku mesti banyak bergaul, banyak berdoa, banyak baca firman. Banyak baca firman pun kalau aku nggak menjadi terang, menjadi garam hanya untuk diriku sendiri juga nggak terlalu yes. Karena ada ayatnya, harus menjadi terang bagi banyak orang. Hendaklah hidupku bersinar di hadapan semua orang, bercahaya supaya mereka melihat perbuatanku yang baik. Melalui hidupku mereka, oh ini lain dari yang lain ini. Oh siapa ya Tuhan itu si Mami itu. Kan banyak juga berkanan kiri sini juga belum semua percaya Tuhan Yesus. Terlebih Pak Warso ya. Karena aku nggak boleh memandang rupa bedang harta. Bahkan orang yang paling hina di muka bumi itu memintangi Tuhan. Tuhan itu paling penting sama orang yang orang-orang yang kekurangan ya. Jadi jangan sampai sudah berapa kali dulu saya waktu jam Pak Niko juga hamba-hamba Tuhan selalu bilang sama jemaat, sudah paling sorry ya, bukan sudah paling paling nggak punya apa-apa, jahat pula. Jadi nanti dia kalau Tuhan datang atau Tuhan ambil nafasnya, kemana dia? Ya kan? Jadi seluruh hamba Tuhan bilang, sudah miskin secara rohani, miskin juga secara fisik, udah itu tidak mau lagi dengar-dengaran apa kata Tuhan, kelakuannya juga luar biasa apanya. Jadi untuk itu kita harus menjadi saya ini harus menjadi terang, menjadi garam. Aku selalu bilang, Roh Kudus, tanpa Roh Kudus aku tidak bisa menjadi terang, menjadi garam sesuai dengan versi Tuhan. Karena Tuhan sudah luar biasa ya. Amin. Harus versi Tuhan yang Amin. Radikal. Jadi itu tidak gampang. Aku mati-matian harus berjuang. Roh Kudus tolong aku supaya aku bawa jiwa-jiwa. Paling terpenting seperti Mbak Nori tadi sudah bilang ya kan. Jadi untuk itu Roh Kudus, kalau kita kuat dalam Tuhan, hati kita tulus, mencintai Tuhan, mengasihi sesama, pasti Roh Kudus tolong kita. Yang penting kita hati tulus seperti hati Yesus, hati mengasihi, punya kasih seperti kasih Yesus, bukan bahkan berdoa bagi orang yang mengenai aku, itu gak gampang. Ya. Jadi Tuhan Yesus, Amin. Dalam nama Tuhan Yesus aku minta setiap nafasku ada Tuhan, mampukan aku supaya menjadi terang, menjadi garam, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena itu dituntut Tuhan ya. Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Tapi dalam nama Tuhan Roh Kudus sanggup bekerja
Orang Kudus sanggup menolong kita. Jadi untuk itu kita betul-betul kita harus makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, supaya kita layak Amin, menjadi amin, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup berbangsa bagi sama. amin. Terpuji dan Tuhan kekal selamanya. Roh Kudus sanggup menolong kita semua. Yang penting kita mau nggak? Roh Kudus Ya, bekerja dalam hidup kita. Dia Amin. adalah ya, terima kasih Mami ya. Jadi Mbak Nori, Bu Nori, Sis Nori, Mami aja yang sudah 82 lah, jalan 83 tahun itu masih bilang nggak gampang. Iya, memang nggak gampang. Tetapi kita percaya kalau kita tanpa Kristus itu nggak bisa, bukan nggak gampang lagi, nggak bisa gitu. Makanya kita perlu Kristus, kita perlu tuntunan Kristus dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bu Fani, silakan. Baik. Shalom semua. Terima kasih Bu Halo. Dr. Beni. Pelajaran hari ini banyak banget. Pertama pasti saya terberkati. Terima kasih ya Bu Dokter sama Bu Mbak Nori ya. Tentang kasih mula-mula, betul. Itu kalau kita kembali kepada pertama kali kita mengenal Kristus secara pribadi, pasti semangat kita pasti beda. Dan itu harus kita hidupi sampai hari ini. Tapi pelajaran kedua secara kontekstual ya, kita belajar hari ini tentang si sida-sida Ethiopia sama penginjil besar Filipus. Nah, saya akhirnya bukan selidik sih, saya belajar lagi. Di sini didapati ada beberapa hal, Pastor. Satu, Roh Kudus itu berjalan di depan kita, mendahului segala pekerjaan kita. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Yang kedua, di sini yang kita tahu, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup si sida-sida Ethiopia itu. Bahkan di perjalanan pun dia nggak buang waktu. Dia tetap baca gulungan kitab itu. Itu kan menunjukkan dia haus dan lapar ya. Karena kalau zaman kita sekarang mungkin kita pegang gadget. Isi gadget kita aja hanya kita yang tahu sama Tuhan gitu. Nah, tapi si orang kaya ini dia tidak menikmati pemandangan secara berlebihan, tetapi dia sedang menikmati indahnya kitab gulungan yang dia baca itu ya. Tadi saya ingat itu di Yesaya 55 ya sepertinya. Oke. Itu pelajaran kedua, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan dia haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus udah jalan duluan di depan orang ini. Karena kita harus tahu, segala pekerjaan baik itu pasti hasil karya Roh Kudus. Itu saya cantumkan dalam pikiran saya. Segala pekerjaan baik itu pasti diilhami oleh Roh Kudus. Pasti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan pasti itu Roh Kudus yang bekerja duluan sebelum kita melakukannya. Kita sudah digerakkan karena Roh Kudus sudah satu duluan di depan kita. Itu yang prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, si Filipus ini benar dia orang yang rendah hati. Jadi dia sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati dia, satu jiwa itu betul-betul berharga. Itu ya yang kita pelajari. Dan yang terakhir mungkin yang saya dapatin di sini adalah kita tidak boleh buang-buang waktu lagi. Itu aja. Karena si sida-sida ini bukan, saya rasa dia kan kepala bendahara, berarti kan bukan pengangguran ya dia ya. Jadi dia orang sibuk, tapi dia datang dari negaranya yang jauh sampai ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Ngeri loh. Kita kadang-kadang udah disiapin fasilitas aja males-malesan. Udah ada Zoom aja yang tiap pagi aja kadang-kadang bangunnya masih on off kan. Kadang-kadang jam 4 aja belum tergerak begitu kan. Kita udah tahu ayat renungannya dan sebagainya. Jadi ini alarm kita. Nah yang terakhir nih, sorry. Orang ini peka banget gitu. Dia peka. Filipus ini diberikan roh kepekaan. Jadi Roh Kudus itu bekerja sama dia karena dia militan. Karena dia ini orang yang hidup melekat sama firman Tuhan dan jadi pelaku firman. Makanya apa yang bekerja dalam hidup dia, tadi kan dibilangkan Roh Allah berbicara kepada Filipus. Kalau orang nggak punya Roh Kudus, nggak dekat sama Tuhan, gimana Roh Allah mau bekerja dalam hidup dia? No way. Jangan mimpi. Karena segala pekerjaan baik itu hasil karya Roh Kudus harus masukkan dalam hidup kita, bukan hasil karya kita. Jadi Roh Kudus bekerja dalam Filipus ini karena dia punya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Si sida-sida itu Tuhan pakailah si Filipus ini dengan segala kerendahan hatinya dia membimbing, kasar ini one on one ini ya, O to O gitu. Kalau kita bahasa dulu saya kerja O to O gitu. Nah, itu pekerjaan baik itu memang seluruhnya diilhami dan pekerjaan Roh Kudus. Segala pekerjaan baik dalam hidup kita.
Jadi kalau kita mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, harus bergaul karib dengan Tuhan Yesus, bergaul karib dengan Allah kita yang hidup. Itu sih, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Ada berapa poin ya? Kita belajar kan Roh Kudus harus bekerja. Sebelum semuanya itu, pastikan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu, kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa melakukan seperti apa yang Filipus katakannya. Di sini dikatakan tadi, memang betul tadi, bagaimana Roh Kudus bekerja pada siapa? Pada Filipus dengan luar biasa. Tapi jangan salah, Roh Kudus juga bekerja kepada orang yang akan dilayani. Kalau kita lihat di ayat 28, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Iya kan? Jadi pekerjaan Roh Kudus sudah bekerja melalui Filipus. Roh Kudus juga bekerja melalui orang Sida-Sida itu. Sida-Sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Connectlah itu semua ya. Jadi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Semuanya itu karena ada apa? Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berjalan, tadi Bu Fani udah bilang. Ulang-ulang lagi kita tahu, ketika kita tergerak, lakukan aja. Kita percaya Roh Kudus bekerja pada kita. Persiapkan diri kita mulai hari ini. Mungkin kita persiapkan apa yang kita perlu sampaikan ketika kita ketemu dengan orang-orang seperti Sida-Sida ini, ketemu sama pejabat apapun ya, sampai Mami aja ketemu sama Warso ya, orang-orang Pak Warso ya, orang yang tidak diperhitungkan, tetapi mereka, Mami, Bu Fani menyampaikan aja firman Tuhan. Dia mau terima atau enggak nanti berlahan-lahan. Sebab tidak kebetulan Pak Warso dihadirkan dalam keluarga ini ya. Tidak kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Jadi Tuhan lagi mempersiapkan waktunya kapan dia bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Itu tinggal kedaulatan Tuhan, tinggal waktu Tuhan aja. Kita tabur benih, nanti itu benih itu akan berbuah. Itulah bagian dari firman Tuhan. Satu jiwa berharga, 101 ya, satu jiwa berharga. Keluarga di sekitar kita, anggap aja itu satu jiwa. Bagaimana kita mendoakan dia dulu ya. Kita mendoakan dia, Roh Kudus bekerja kepada dia. Kemudian Roh Kudus juga membawa kita dengan waktu yang tepat ya, momentum yang tepat, kairos Tuhan. Itu akan menyelamatkan orang yang di sekitar kita. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Kita persilakan Bu Fani. Baik, terima kasih semuanya. Kita masuk di penghujung PBS Ministry pada pagi hari ini. Ibadah kita di PBS, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Thankful Jesus. Buat segala pemberitaan firman hari ini, buat segala diskusi, doa-doa yang kami sampaikan, biarlah itu menjadi manis Tuhan Kau dengar, dan menjadi dupa yang harum Bapa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua dimampukan menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan baik yang diilhami oleh Roh Kudus, dan dimampukan oleh Roh Kudus mengaplikasikan dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini kami mungkin begitu banyak yang kami lakukan, kerjakan. Biar kami kerjakan seperti kami melakukannya untuk Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi berkat, garam, terang. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh menjadi indah dalam pandangan-Mu Bapa. Oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang luar biasa hari ini. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya dari surga yang maha tinggi kami diikat dengan tali kasih. Oleh pertolongan Roh Kudus kami diikat dengan tali kasih, satu hati, satu roh, satu Tuhan yang pasti, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.